Masih bersama saya, Hari Pancah. Maksud saya, Bagus Setiawan. Channel seputar dunia aplikasi Android, teknologi, dan elektronika. Pembahasan kali ini adalah mengenai apa sih yang dimaksud dengan Wi-Fi 2,4 GHz dan apa sih yang dimaksud dengan Wi-Fi 5 GHz dan apa sih perbedaan antara kedua Wi-Fi tersebut dan perangkat apa saja yang menggunakan Wi-Fi tersebut, dan apakah smartphone teman-teman support atau mendukung untuk kedua Wi-Fi tersebut. Mari kita ulas tuntas mengenai Wi-Fi 2,5 GHz dan 5 GHz. Check it out. Wi-Fi ditemukan pada tahun 1985 oleh insinyur Amerika Serikat, tapi masih belum mempunyai lisensi. Pada tahun 1997, lembaga independen IEEE, Institute Electrical Electronic Engineer, membuat Wireless Local Area Network atau kependekannya WLAN atau WLAN dengan kode 802.11 yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan awal 2 MB per second. Itulah awal mula frekuensi 2,4 GHz ditemukan. Wi-Fi di frekuensi 2,4 GHz mayoritas umumnya digunakan banyak perangkat elektronika saat ini, seperti Bluetooth, router, modem, peralatan audio video visual, maupun microwave. Karakteristik gelombang frekuensi 2,4 GHz ini memiliki gelombang yang tipis dan panjang. Kecepatannya mencapai 54 MB per second, bahkan berkembang hingga saat ini mencapai 600 MB per second. Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz atau lebih tepatnya 5,8 GHz di Indonesia adalah pengembangan dari Wi-Fi 2, GHz yang ditemukan di tahun 2009 dengan kode 802.11a, ada embel-embel A di belakang. Itu menentukan bahwa Wi-Fi tersebut support 5 GHz yang dengan kecepatan transmisi data bisa mencapai 433 MB per second, bahkan hingga saat ini mencapai 1300 MB per second. Karakteristik gelombang Wi-Fi 5 GHz ini pendek tetapi lebar. Berikut ini bentuk perbedaan karakteristik gelombang kedua frekuensi tersebut. Perbedaan dari kedua Wi-Fi tersebut meliputi: 1. Jarak. Karena karakteristik frekuensi gelombang Wi-Fi 2,4 GHz tipis dan panjang, sehingga bisa menjangkau jarak yang sangat jauh dan luas, berbanding terbalik dengan frekuensi Wi-Fi 5 GHz yang karakteristiknya gelombangnya pendek, lebar, dan padat, tidak dapat menjangkau area yang sangat jauh dan luas. Untuk hal ini, Wi-Fi 2,4 GHz sangat diunggulkan. Yang kedua, meliputi transmisi data, kecepatan data. Karena karakteristik frekuensi gelombang 5 GHz yang
pendek tetapi frekuensi gelombangnya lebar dan padat, maka transmisi datanya lebih cepat ketimbang WiFi 2,4 GHz. Untuk hal ini, WiFi 5 GHz pemenangnya. Jadi kesimpulannya, meskipun WiFi 2,4 GHz bisa menjangkau area yang luas dan jauh, tetapi karena banyaknya alat elektronika yang menggunakan frekuensi ini, maka sering terjadi interferensi gelombang atau gangguan gelombang yang berakibat pada pengurangan kecepatan. Sedangkan WiFi 5 GHz yang masih jarang perangkat elektronika menggunakan frekuensi ini, sehingga transmisi data lebih cepat. Ini khususnya untuk para gamers atau kalian yang ingin mendownload software yang berukuran besar. Sekarang sudah banyak tempat warung kopi, tempat nongkrong, kafe, bahkan restoran yang menyediakan WiFi dual band, yaitu bisa menggunakan 2,4 GHz dan 5 GHz, atau bahkan beralih dari 2,4 GHz ke 5 GHz. Jadi saran saya bagi teman-teman dengan jarak yang sama dan jangkauan tidak terlalu jauh atau luas, sebaiknya menggunakan WiFi 5 GHz. Logikanya kalau ada yang lebih cepat, ngapain cari yang lambat? Untuk mengetahui apakah smartphone teman-teman support mendukung WiFi 5 GHz, teman-teman bisa cek spesifikasi smartphone-nya melalui browser atau masuk di situs GSM Arena. Apabila pada WiFi tertulis kode 802.11 ABGN AC A dual band, berarti smartphone teman-teman support dan mendukung WiFi 5 GHz. Untuk mengetahui jenis dan model HP apa saja yang support WiFi 5 GHz, teman-teman ketik pada kolom pencarian phone that support WiFi 5 GHz. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita masuk ke website atau situs support.hertz.tv.com. Kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada keterangan merek ponsel mana saja yang support WiFi 5 GHz, apakah smartphone teman-teman sudah termasuk di dalamnya. Kita scroll ke bawah. Pertama kita akan cek merek Apple. Wow, untuk iPhone all model starting with iPhone 5, yang artinya semua model iPhone dimulai dari iPhone 5 sudah support WiFi 5 GHz. Kemudian kita pilih Asus. Kita pilih Google. Kemudian HTC. Banyak dari merek HTC, jenis dan modelnya sudah support. Kemudian kita pilih Huawei.
LG. LG lumayan banyak juga jenis dan modelnya yang sudah support. Motorola, ternyata Motorola juga banyak ya. Nokia hanya satu Nokia. Samsung, Galaxy J3, all varian, semua jenis dari model J3. Begitupun juga dengan Galaxy J7, semua jenis dari model J7. Galaxy Nexus, Galaxy Note, semua model dari Galaxy Note bisa. Starting with Galaxy Note 4, dimulai dari Galaxy Note 4. Galaxy S pun juga begitu. All models, semua jenis dari Galaxy S, starting with Galaxy S2, dimulai dari Galaxy S2 ke atas sudah support. Sony, kalau Sony sudah umum ya, beberapa orang sudah mengetahui kalau Sony sudah support Wi-Fi 5 GHz. Umumnya pada semua seri Z. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah smartphone teman-teman termasuk di dalamnya? Silakan cek sendiri di website ini. Langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah smartphone kita support Wi-Fi 5 GHz adalah mendownload aplikasi Wi-Fi 5 GHz tester. Di sini sudah ada dua smartphone, yaitu Sharp SHV39 atau Aquos Air dengan Sony Z4 Compact. Kita klik kedua HP tersebut. Kita tekan tes. Nah, bisa teman-teman lihat untuk SHV39 atau Aquos Air tidak support. Sedangkan Sony Z4 Compact sudah support Wi-Fi 5 GHz. Setelah ini kita akan tes ke lokasi di mana ada Wi-Fi 5 GHz. Check it out. Nah, di sini tempat menyediakan Wi-Fi 5 GHz. Di sini sudah ada dua HP. Yang pertama SHV39 atau Aquos Air dan yang kedua Sony Z4 Compact. Langsung saja kita hidupkan Wi-Fi dari kedua HP tersebut. Kita hidupkan Aquos Air. Nah, teman-teman bisa lihat di Aquos Air tidak mendeteksi Wi-Fi 5 GHz. Kita scroll ke bawah, tidak ada. Sedangkan di Sony Z4 Compact mendeteksi, di situ tercantum Warkop STK1 5 GHz. Kita klik. Untuk kecepatannya bisa teman-teman lihat.
dan bandingkan dengan yang WiFi 2,4 GHz biasa. Nah, di situ terlihat 1 5 GHz dan satunya 2,4 GHz. Setelah ini kita akan uji kecepatan datanya. Check it out. Ya, kali ini kita uji coba kecepatan datanya. Pertama kita pilih WiFi 5 GHz. Teman-teman bisa lihat kecepatannya. Kemudian kita ke browser, kemudian ketik dalam kolom pencarian uji kecepatan, kemudian kita klik. Teman-teman bisa lihat kecepatan downloadnya mencapai 19,8 dan untuk uploadnya mencapai 17,5. Sekarang kita kembali ke pengaturan, kita ubah WiFi-nya, kita pilih yang WiFi 2,4 GHz. Kita klik dan lihat kecepatannya. Bisa dilihat kecepatannya di bawah WiFi 5 GHz. Sekarang kita uji kecepatannya kembali. Kita klik uji lagi. Untuk download mencapai 16,9. Sedangkan untuk upload 9,3. Jelas lebih cepat WiFi 5 GHz. Saya rasa sekian dari saya. Semoga dengan pembahasan dan ulasan tadi cukup membantu teman-teman untuk memahami apa yang dimaksud WiFi 2,4 GHz dan WiFi 5 GHz. Jangan lupa untuk like and subscribe beserta kritik dan saran di kolom komentar.